warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fahri Aditya, absen 21 dari kelas 12-1. Di sini saya akan membacakan teks kritik tentang Anies Baswedan yang berjudul Program Ambisius, Hasil Tidak Serius. Anies Rashid Baswedan atau sering dipanggil Aba. Beliau adalah seorang akademisi, aktivis, dan politikus Indonesia yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2017 sampai dengan 2022. Ia kemudian ikut serta dalam konvensi calon presiden yang diselenggarakan oleh Partai Demokrat pada tahun 2013. Pada bulan Oktober 2014, ia ditunjuk oleh Presiden Joko Widodo menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pada Kabinet Kerja. Namun, ia diberhentikan setelah 2 tahun menjabat. Ada beberapa pembangunan yang dibangun oleh Anies Baswedan. Salah satunya adalah Tugu Bambu, atau yang dikenal dengan nama Tugu Getah-Getih. Adalah instalasi seni yang didirikan di kawasan Bundaran Hotel Indonesia atau Bundaran HI, Jakarta. Pada masa kepemimpinan Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, tugu ini dibuat dari anyaman bambu oleh seniman Joko Avianto dan diresmikan pada Agustus 2018, bertepatan dengan penyelenggaraan Asian Games 2018. Tugu Getah-Getih ini memakan biaya sebesar 550 juta rupiah yang dianggap terlalu mahal untuk sebuah instalasi sementara. Karena terbuat dari bahan bambu, Tugu Getah-Getih hanya bertahan selama 6 bulan sebelum akhirnya dibongkar pada Januari 2019. Banyak yang menilai bahwa investasi dalam tugu ini tidak sebanding dengan umur dan dampaknya. Pembongkaran Tugu Getah-Getih akhirnya dilakukan karena bumbu yang digunakan mulai rusak dan dianggap tidak layak untuk dibiarkan lebih lama. Meskipun tugu ini telah dibongkar, kontroversi seputar keberadaannya masih menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai kebijakan Anies Baswedan dalam menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Ada lagi, yaitu program rumah DP 0 rupiah yang diinisiasi oleh Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta, bertujuan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah memiliki rumah tanpa perlu membayar uang muka. Namun, program ini menghadapi beberapa masalah yang signifikan, yaitu untuk bisa mengakses program ini, calon pembeli harus memenuhi sejumlah persyaratan, termasuk memiliki penghasilan tertentu yang tidak boleh terlalu rendah maupun terlalu tinggi. Selain itu, ada juga syarat administrasi seperti kepemilikan KTP DKI Jakarta dan tidak memiliki rumah sebelumnya. Banyak masyarakat yang kesulitan untuk memenuhi semua persyaratan ini. Ada lagi, yaitu program ini menargetkan pembangunan ribuan unit rumah. Tetapi, realisasi di lapangan jauh lebih sedikit dari target awal. Hingga akhir masa jabatan Anies, jumlah unit yang tersedia untuk masyarakat jauh di bawah ekspektasi. Program rumah DP 0 rupiah ini, meskipun ambisius dan bertujuan mulia, mengalami berbagai kendala yang membuat implementasinya tidak berjalan sesuai rencana yang diharapkan pada awal. Ada beberapa masalah lainnya, yaitu revitalisasi trotoar. Anies menginisiasi program revitalisasi trotoar di Jakarta dengan tujuan memperbaiki fasilitas bagi pejalan kaki. Namun, proyek ini mendapat kritik karena pengerjaan yang memakan waktu lama, penutupan jalan yang mengganggu lalu lintas, serta hasil akhir yang dinilai kurang memadai di beberapa lokasi. Ada juga keluhan terkait desain dan penggunaan material yang dianggap tidak cocok dengan kondisi Jakarta. Solusi dari beberapa masalah itu seperti pembuatan Tugu Getah-Getih yang memakan biaya sampai ratusan juta, pembangunan yang tidak sesuai dengan budget yang diberikan. Ada lagi solusi untuk masalah kedua, yaitu program rumah DP 0 rupiah. Menargetkan ribuan unit rumah, tetapi pada akhirnya hanya beberapa rumah saja yang dibangun, serta administrasi yang dibilang sulit. Solusi untuk masalah yang ketiga, yaitu untuk revitalisasi trotoar, seharusnya dilakukan dengan cepat karena Jakarta padat penduduk. Ketika pembangunan lambat, akan mengakibatkan masalah baru. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.